kami menduga kuat ada aktor intelektual di balik hal tersebut yang sampai saat ini dibiarkan oleh pihak penegak hukum dan juga oleh aparat keamanan. Karena memang sampai saat ini mereka masih berkeliaran dan juga masih tidak tersentuh hukum. Tersebut tentu saja menurut saya sudah direncanakan pastinya. Lalu ada beberapa video yang menunjukkan orang-orang membawa senjata, baik senjata pentungan, pedang, dan lain sebagainya yang memang narasinya mau menghadang pengajian dan menghadang Habib Rizik. Serta menurut pandangan kuasa hukum, apakah yang dilakukan oleh PWI ini adalah strategi pembungkaman daripada dakwah Habib Rizik? enggak sih, kalau menurut saya tidak sejauh itu ya pikiran mereka. Saya yakin pikiran ini saya menduga adalah bentuk iri hati dan dengki hasad. Itu yang menurut saya, dan juga ditunggangi oleh intelijen hitam yang memang mendukung ya ormas anarkis tersebut. Karena beberapa kali terbukti memang terdapat beberapa pejabat publik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kesempatan ini saya diberi waktu untuk wawancara dengan kuasa hukum daripada Habib Rizik sekaligus kuasa hukum Front Persaudaraan Islam. Nah, pastinya akan banyak tanya-tanya terkait masalah yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah, di mana begitu luar biasa karena saya adalah salah satu saksi yang hadir dalam acara tersebut, seperti acara sistematis dalam penghadangan, penyerangan, dan lain sebagainya. Nah, pastinya ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari beberapa orang, termasuk dari saya pribadi. Mungkin saya akan bertanya-tanya banyak dengan Bang Aziz. Bang Aziz, sehat kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ada beberapa pertanyaan nih Bang Aziz yang ingin saya sampaikan sama Bang Aziz. Ya. Oke. Ini beberapa pertanyaan dari netizen ada, dari saya pribadi juga ada. Nah, untuk menangkal daripada ucapan-ucapan dari luar gitu, pastinya kita untuk mendapatkan berita yang valid, berita yang konkret, berita yang benar-benar dari mulut kuasa hukum daripada Habib Rizik bin Hussein bin Syihab. Oke. Gimana Bang Aziz dengan adanya penyerangan yang terjadi? Langkah apa yang akan dilakukan oleh kuasa hukum Habib Rizik ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa dari channel Habib Syahril dan juga Habib Syahril sendiri serta timnya, selamat malam dan semoga Allah memberkahi semua dan menjadikan pertemuan ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui jaringan udara ini. Baik, menanggapi pertanyaan dari Habib tadi bahwa apa yang akan dilakukan. Langkah apa? Memang kami sudah yang pertama-tama kami menyampaikan surat pernyataan dan sikap ya terkait dengan aksi tersebut yang tentu Habib sudah dan rekan-rekan pemirsa sekalian sudah menerimanya ya beberapa waktu yang lalu. Kejadian Kamis paginya, alhamdulillah kami sudah menyatakan sikap, dan surat pernyataan sikap tersebut kami kirimkan ke Pak Presiden Prabowo Subianto beserta 16 jajaran di bawahnya. Ada Komisi 3, ada berbagai kementerian, ada Kapolri, dan lain-lain. Nah, surat tersebut poinnya kurang lebih ada sekitar 12 yang pada prinsipnya kami menyesalkan hal tersebut dan juga menyatakan bahwa ini aksi penghadangan tersebut adalah sesuatu yang sudah direncanakan, terstruktur, sistematis, dan juga memang kami menduga kuat ada aktor intelektual di balik hal tersebut yang sampai saat ini dibiarkan oleh pihak penegak hukum dan juga oleh aparat keamanan. Karena memang sampai saat ini mereka masih berkeliaran dan juga masih tidak tersentuh hukum. Serta juga kami menghimbau kepada masyarakat serta simpatisan dari Ahlussunnah wal Jamaah, pengajian-pengajian untuk tetap istiqomah dan juga menguatkan barisan serta meminta aparat penegak hukum dan aparat keamanan untuk bertindak tegas terhadap gerombolan pengacau yang memang mengganggu tersebut.
Hal tersebut kenapa kami katakan sudah terstruktur dan sistematis dan terencana, karena memang beberapa waktu sebelumnya sudah ada beberapa video hasutan-hasutan terkait dengan video lama tahun 2020 bulan November yang disebar ulang saat ini oleh pihak-pihak mereka. Kami menduga seakan-akan aparat penegak hukum dan aparat keamanan TNI Polri menolak Habib Rizik. Dalam video tersebut narasinya adalah mereka menurunkan baliho-baliho Habib Rizik. Tapi kita kan netizen juga cerdas gitu kan. Kita lihat itu video lama. Kemudian ada surat internal mereka yang bocor, entah sengaja dibocorkan atau memang karena kebodohan yang bocor. Nah itu memang menyatakan konsolidasi untuk menolak kegiatan pengajian tabligh akbar di Pemalang tersebut. Nah, hal tersebut tentu saja menurut saya sudah direncanakan pastinya. Lalu ada beberapa video yang menunjukkan orang-orang membawa senjata, baik senjata pentungan, pedang, dan lain sebagainya yang memang narasinya mau menghadang pengajian dan menghadang Habib Rizik serta peserta. Nah ini kan jelas maksud saya direncanakan dengan baik dan juga terstruktur dan mendapat pembiaran sampai ini terjadi aksi dari mereka untuk mengubarkan. Itu yang memang sudah kita lakukan suatu pernyataan. Yang kedua, kami sudah juga menyampaikan kepada pihak polisian untuk kemudian memproses ini secara jalur hukum. Hari ini rencananya tim kuasa hukum dan juga beberapa korban sudah menyiapkan untuk ke Polres Malang untuk kemudian meminta pengantar untuk divisum dan juga buat laporan kepolisian terkait dugaan sebagaimana diatur di pasal 170 Junto 351 KUHP. Dari beberapa korban ada yang sampai cacat permanen, ada yang luka berat dan juga luka-luka. Dan ini dialami oleh anggota pengajian dan juga rombongan simpatisan yang hadir di acara tersebut. Nah, ini tentu saja langkah selanjutnya. Yang ketiga, kita menghimbau masyarakat untuk tetap kondusif dan juga dengan tegas menolak aksi anarkis yang berkedok agama. Jadi, karena mereka bawa wali songo kan seperti itu kan, bawa simbol dan hal-hal yang identik dengan agama Islam di Indonesia ini. Ini sangat ironis karena memang saya dapat sampaikan terakhir sebagai tambahan Habib dan pemirsa sekalian bahwa penolakan ini sangat tidak berdasar karena yang ditolak adalah acara keagamaan umat Islam yang agama Islam sendiri menjadi agama mayoritas dan tentu saja ajaran serta syiarnya dilindungi. Begitu juga tokoh-tokoh agamanya. Kemudian tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan sangat jauh dari kenyataan dan tidak ada satupun yang terbukti. Hal tersebut jelas narasi untuk membubarkan dan menolak pihak-pihak yang berseberangan pendapat dengan mereka ini adalah tindakan anarkis, tindakan separatis yang mengancam keutuhan eksistensi, kedamaian, harmonisnya kerukunan umat beragama, terutama antar sesama umat Islam, dan juga ini berbahaya bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Menurut saya ini harus segera ditindak secara tegas dan juga tidak bisa dibiarkan. Saya tidak membayangkan ya kalau ini dilakukan oleh Front Pembela Islam dulu ya, dan saat ini misalnya Front Persaudaraan Islam itu tentu saja masyarakat dan media serta pemerintah ini akan bertubi-tubi 7 hari 7 malam nggak kelar-kelar memberitakan ini. Nah ini kita bukan minta diberitakan negatif atau positif, tapi minta ditindak secara hukum yang tegas seperti itu. Itu Habib Syarah yang saya bisa sampaikan sementara ini menjawab dan merespon pertanyaan antum dan juga pemirsa sekalian serta beberapa hal yang memang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Oke. Ada pertanyaan lagi Bang Aziz. Ini menurut kuasa hukum dengan hal ini apakah akan berimbas berkelanjutan keributan terjadi antara FPI dan PWI ini? Kita sesuai arahan dari Habib Rizik tentu saja ingin sesuatu itu damai dan juga tidak berkelanjutan tentu saja anarkis itu.
Tapi memang harus ada tindakan konkret dari aparat penegak hukum terkait dengan tindak pidana yang mereka kemarin sudah lakukan. Oke. Terus satu pertanyaan lagi mungkin, yaitu menurut pandangan kuasa hukum ini ya, menurut pandangan kuasa hukum, apakah yang dilakukan oleh PWI ini adalah strategi pembungkaman daripada dakwah Habib Rizik? Enggak sih, kalau menurut saya tidak sejauh itu ya pikiran mereka, saya yakin. Pikiran ini saya menduga adalah bentuk iri hati dan dengki hasad. Itu yang menurut saya. Dan juga ditunggangi oleh intelijen hitam yang memang mendukung ya ormas anarkis tersebut, karena beberapa kali terbukti memang terdapat beberapa pejabat publik ya yang memang hadir di acara peresmian ormas anarkis tersebut dan juga bahkan menjadi pengurus atau pembina di situ. Ini jelas menurut saya satu indikasi kuat keterlibatan dari oknum aparat pemerintah atau intelijen hitam terkait menunggangi ormas tersebut untuk menciptakan situasi yang tidak kondusif. Ini menurut saya harus dipahami betul oleh pihak pemerintah dan melalui Pak Presiden Haji Prabowo Subianto. Oke. Sebelum saya tutup ini Bang Aziz, ada satu pertanyaan yang bisa dijawab oleh Bang Aziz, yaitu masalah Fuad Plan, yang dimana sebelumnya FPI tidak punya masalah nih dengan PWI karena PWI adalah ormas baru kemarin gitu loh, tidak punya masalah dengan FPI ataupun PWI gitu. Tapi hanya saja PWI merasa dihina oleh HRS karena ucapan gerombolan monyet, buntut Fuad Pleret menghina guru tua. Jadi Fuad Pleret itu pernah menghina guru tua dengan monyet, lalu HRS ini menyebut gerombolan monyet. Nah, itu apakah betul itu tertuju kepada PWI? Ya sebenarnya gerombolan monyet itu adalah tuduhan dari saya awalnya memang terkait dengan orang-orang yang mengatakan seorang sosok pahlawan ya yang luar biasa, tokoh agama, lalu dikatakan maaf monyet tadi gitu kan oleh pihak, dan kemudian tentu saja kita mempunyai sentimen nasionalisme dan juga solidaritas sesama saudara muslim kepada guru kita, guru tua gitu kan, guru dari para ketua dan guru-guru kami. Tentu saja kami bereaksi dengan membela dengan apa yang kita mampu. Tentu saja kami katakan bahwa orang-orang yang mengatakan guru-guru kami tersebut yang tidak baik itu adalah gerombolan monyet-monyet. Dan menurut kami itu tidak ditujukan kepada satu ormas tertentu, bukan tipe dan karakter dari pihak Habib Rizik, FPI dan teman-teman sekalian ini yang memang dengan gampangnya ya lisannya itu seperti itu, bukan seperti itu. Jadi kita membenci kelakuannya, bukan ormasnya, apalagi pribadinya. Tapi hukum harus tegakkan terhadap ormasnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ormas. Demikian. Oke. Bang Aziz, mungkin nanti kalau Bang Aziz ketemu sama beliau Habib Rizik, sampaikan salamnya dari kami pecinta Habib Rizik yang ada di media sosial agar beliau menerima salam kami dan juga cinta kami. Mudah-mudahan ini juga sebagai informasi pastinya ya untuk para netizen, ini sekaligus kita ngobrol langsung dengan kuasa hukumnya. Dan mudah-mudahan ini sebagai informasi, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Bang Aziz atas waktunya. Mudah-mudahan informasi singkat yang disampaikan oleh Bang Aziz ini bisa bermanfaat untuk masyarakat maupun pengguna media sosial. Ini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.